di soal yang ketiga, Pak. Kalau disimpulkan, inti dari Maulid adalah memperingati, membacakan sejarah perjalanan Nabi yang pada umumnya diisi kalau di lingkungan kita dengan pembacaan Maulid Habsyi, Maulid Tiba, dan lain-lain. Kemudian bagaimana jika bacaan sirah itu, bacaan Maulid itu diterjemahkan menjadi bahasa sehari-hari kita, Pak, biar banyak orang itu yang mengerti. Maksudnya dalam peringatan itu tidak membaca Maulid Tiba gitu, tapi membaca terjemahnya Maulid Tiba atau bercerita-cerita biasa, bercerita tentang Nabi ya. Berdasarkan bahwa melakukan ungkapan syukur itu bagian dari sunnah begitu ya. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana dalam dalam Al-Qur'an juga ada kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Itu juga bagian dari lalu dalam kitab Syamsul Lami'ah itu juga diterangkan gitu, mahmul maulid min haitsu sara yustahabbu lana idharus syukri bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam bil ijma' wa it'amut ta'am. Saya ulangi lagi. Ma hukmul maulid min haitsu sara dalam kitab Syamsul Lami'ah. Yustahabbu lana idharus syukri bi maulidin sallallahu alaihi wasallam bil ijma' wa it'amit ta'am wa nahwi dzalik min wujuhil qurabat wa idharil masarrat. Lah kalau melihat ini kita kan disunahkan untuk bersyukur gitu. Lalu bentuk syukurnya apa? Di sini banyak dijelaskan min wujuhil qurabat wa idharil masarrat. Yang penting kita melakukan ini dalam tujuan baik. Ya tidak masalah. Begitu kalau memang mau menggunakan bahasa-bahasa terjemah begitu, tapi sebaiknya ya jangan meninggalkan maulid-maulid yang sudah dikerjakan selama ini, karena itu sudah menjadi tradisi yang diamalkan para ulama-ulama kita. Iya begitu, karena pembacaan maulid itu tidak sembarang maulid juga. Makanya kalau kita lihat di I'anah itu ada keterangan begini, begini. Qala Ma'ruf al-Qarokhi ila angkol wa man qara'a maulidar rasul sallallahu alaihi wasallam ala darahima masukukah fiddatan kanat au dahaban wa khallata tilka darahim min darahim ma'a darahim akhir waqa'at fiha al barakah wa la yaftakiru sahibuha wa la tafrahu yadahu bi barakati maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada penjelasan bahwa kalau seseorang itu mengeluarkan dirham gitu, uang lah kalau sekarang, uang untuk dibacakan maulid gitu. Lalu ketika uang yang sudah dibacakan maulid itu dikumpulkan dengan uang lain, maka tidak akan fakir dia begitu, akan mendapatkan berkahnya maulid. Sampai begitu loh, itu tidak sembarang maulid sebenarnya ya, yang kita. Makanya kalau kita untuk melihat bagaimana supaya masyarakat paham tentang sejarah Nabi, ya monggo gak apa-apa gitu. Ya itu sebagai tambahan. Karena peringatan maulid itu tidak harus itu saja. Peringatan maulid itu bisa dengan tilawatil Quran, membaca Al-Quran, terus bisa dengan membaca sholawat gitu. Nah, tidak dengan hal-hal yang bertentangan pada syariat, bukan yang maksiat gitu. Kalau yang dengan maksiat itu tetap maksiat, tidak bisa memperingati maulid tapi dengan perayaan yang maksiat.
dalam Al-Hawil Fatawi ini juga dijelaskan bahwa kalau maulid yang semacam itu ya haram gitu. Karena maulid itu kan bid'ah gitu, tapi bid'ah hasanah. Ketika perayaan yang baik-baik. Yamin wujuhil qurabat. Gitu. Kalau enggak, ya enggak bisa. Contohnya memperingati maulid dengan mengundang artis. Itu kan ya joget-joget, kumpul laki perempuan. Loh, itu juga tidak boleh. Begitu. Kita berbicaranya kan bicara positif. Lebih banyak mudaratnya. Iya, begitu. Bahkan saya kutip ini kalimat begini. Ada kata-katanya Al-Hafidz As-Sakhawi. Kata-katanya begini. Wa amma qiraatul maulid fayambagi ayyukatasoro minhu ala ma awradahu a'immatul hadis fi tasoni fihim al-muhtassah bihi kal maurid al-hani lil iraqi wa qad haddastu bihi fil mahallil ini ila angkol ala annahu la darurata ila siyaqi dzikril maulid bal yuktafa bittilawah wal it'ami was shadaqah wa insati sayyin min madaih an-nabawiyah waz zuhdiyah al muharrakah lil qulub ila fi'lil khair wal amal lil akhirah wallahu yahdi may yasha. Lah di sini bahwa diperintahkan kita itu memperingati maulid itu menggunakan sejarah-sejarah yang kuarit, sejarah-sejarah yang datangnya dari Nabi, yang datangnya dari sahabat, yang benar-benar bukan maudhu ya, bukan pemalsuan hadis dan lain sebagainya. Begitu. Nah, makanya di sini dijelaskan sehingga kayak tadi yang saya baca itu ala annahu la darurata ila siyaqi dzikril maulid. Sebenarnya tidak menjadi keperluan yang khusus dalam memperingati maulid itu menceritakan sejarah-sejarah Nabi, itu tidak menjadi khusus begitu. Cukup juga dengan rasa syukur itu bersedekah, membaca Quran, sholawat dan sebagainya. Gitu. Kalau mau menceritakan maka mencarilah yang benar-benar kuarit begitu. Sehingga kalau mau diterjemahkan, ya terjemahkan menggunakan kitab-kitab maulid yang ada yang sudah disepakati oleh para ulama begitu. Artinya sejarah-sejarahnya tidak ada yang pemalsuan. Karena kalau kita melihat beberapa apa yang diungkapkan terutama dai-dai yang tidak menggunakan dalil gitu, itu kan ada beberapa yang melenceng dengan fakta, dengan sejarah yang ada, sehingga yang begitu itu tidak diperkenankan begitu ya. Intinya begini, jadi kalau mau melakukan perayaan maulid dengan terjemah monggo gak masalah, tapi jangan sampai penerjemahannya itu salah, jangan sampai menyesatkan. Kalau bisa ngambil dari karangan-karangan ulama salaf itu Pak. Iya, yang sudah ada begitu. Berarti intinya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, karena memang begitu. Makanya yang menjadi qayyid ginilah ya, untuk menjaga agar perayaan maulid itu tidak keluar dari syariah. Ini yang perlu diperhatikan. Setidaknya ada 7 hal yang bisa dilakukan. Contohnya mengisi dengan bacaan sholawat gitu ya, berzikir dan meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi menyerukan kepada hadirin untuk bisa meningkatkan ibadah, membaca sejarah Rasul dengan cerita kebaikan dan keutamaan beliau yang kuarit, yang benar-benar terjadi pada Nabi. Terus memberi sedekah kepada fakir miskin, meningkatkan silaturahim, itu kan, itu menjadi hal-hal penting yang menjadi tujuan dalam perayaan maulid. Menunjukkan rasa gembira dan bahagia dengan kehadiran Rasul, ini penting. Karena semua orang saya kira yang mau memperingati itu harus
kita harus merasa syukur bahwa Nabi sudah hadir, sudah menunjukkan jalan yang lurus kepada kita begitu. Terus mengadakan pengajian dan taklim yang berisi anjuran-anjuran kebaikan yang menyerukan, terus mengajak untuk selalu zuhud, untuk jalan-jalan akhirat begitu. Saya kira itu. Jangan lalu memperingati dengan hal-hal yang lain. Kalau mau yang lain yo, tapi jangan sampai memasukkan hal-hal yang memaksiat. Contohnya sekarang itu sudah ada peringatan dengan lomba, bisa lomba yang disunahkan, lomba memanah, lomba berkuda, gitu kan. Ada lomba tilawah, lomba kiroah dan lain sebagainya. Boleh begitu. Yang penting tidak campur lagi perempuan. Intinya tidak melanggar syariat. Iya, intinya begitu. Kalau melanggar syariah yo tidak jadi bid'ah hasanah lagi. Bid'ah sayyi'ah. Dalam kitab Hafidz Fatawi itu juga dijelaskan itu. Maulid itu bisa jadi makruh peringatannya, bisa jadi haram kalau alat untuk memperingatinya menggunakan hal-hal yang haram. Begitu. Saya kira itu.